Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih teman-teman sudah hadir pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari tentang fikih dengan mata pelajarannya yaitu sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Oke. Kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya silakan dibuka pada halaman yang nomor 5 tentang sholat Jumat. Ya. Pengertian tentang sholat Jumat. Ada yang tahu dengan pengertian sholat Jumat? Apa? Sholat Jumat adalah Sholat yang dilakukan pada hari Jumat untuk mengerjakan sholat zuhur. Nah, sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat secara berjamaah pada waktu zuhur. Nah, itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Namun pada sholat Jumat ini pelaksanaannya berbeda dengan sholat zuhur, ya kan? Perbedaannya apa? Kalau sholat Jumat 2 rakaat. Kalau sholat Jumat 2 rakaat dan didahului dengan khutbah terlebih dahulu. Untuk sholat Jumat ini hanya untuk kaum atau untuk orang-orang tertentu. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu siapa? Yo. Orang Siapa? Islam. Orang Islam, khususnya orang Laki-laki yang sudah balik. Itu yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Maka dari itu karena hanya laki-laki yang diwajibkan sholat Jumat, maka untuk muslim yang perempuan tidak diwajibkan. Dan juga hamba-hamba sahaya seperti budak itu pada zaman dahulu itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan juga anak-anak, nah ini anak-anaknya yang belum balik serta orang yang sakit. Nah, bagi orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat, ini tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat apa? Sholat zuhur yang dilakukan sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Nah, dan juga selanjutnya kita balik halaman yang kedua, halaman 6. Nah, ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat. Sholat Jumat. Ketentuannya adalah yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah beragama Islam. Ini adalah syarat yang paling wajib. Itu yang pertama. Dalam melaksanakan sholat Jumat itu adalah orangnya harus beragama Islam. Selain orang Islam, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu tidak boleh atau tidak sah sholat Jumatnya. Seperti kalian bisa lihat di bukunya masing-masing, terdapat dalil dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-54. Bisa dibaca masing-masing. Yang kedua adalah syarat wajibnya sholat adalah sudah balik atau dewasa, sudah mumayyiz atau sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar dan yang salah. Benar itu. Nah, silakan. Yang ketiga adalah orang yang berakal. Nah, orang yang berakal diwajibkan juga melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki khususnya. Jadi baik itu orang gila atau orang yang sedang memiliki penyakit ayanun, ya, itu juga melakukan penyakit, itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang keempat adalah wajib bagi laki-laki. Nah, jadi sholat Jumat ini diwajibkan hanya khusus
khusus untuk kaum laki-laki, dan untuk kaum perempuan tidak diwajibkan. Yang kelima adalah sehat jasmani. Orang yang sedang sakit atau berhalangan atau sedang tidak sehat badannya itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, yang keenam adalah menetap. Nah, ini adalah syarat yang paling penting untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah harus menetap atau bermukim. Ya. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, nah, ini juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi tidak diwajibkan bagi seorang musafir pada waktu berpergian, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalnya kalian pergi ke Ampel, ziarah ke Sunan Ampel, itu pas hari Jumat. Nah, ketepatan perjalanan itu hampir mendekati waktu zuhur, ya kan? Terus setibanya di Sultan Ampel, nah itu sudah selesai sudah melewati waktu zuhur. Nah, itu jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat untuk bagi yang musafir. Yang ketujuh adalah orang yang tidak ada uzur atau halangan yang mencegahnya untuk menghindari sholat Jumat. Orang yang memiliki uzur, ada keringanan tidak mengikuti sholat Jumat dan bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, misalnya tujuan sholat Jumat adalah hujan deras, terus ada angin depan yang terus menerus, dan juga jika kita dilanda bencana dan banjir. Nah, itu kan ada uzur yang kita tidak sengaja dan kita tidak diwajibkan atau kita diberi keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Betul. Nah, itu saya balik bertanya. Oke. Nah, tadi kita sudah mengajarkan tentang pengertian dari sholat Jumat. Sudah semua kan? Nah, pengertiannya sudah, golongan-golongannya sudah. Saya yang tanyakan adalah yang pertama adalah ini golongan-golongan yang wajib. Golongan yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib loh ya. Yang wajib. Apa? Ayo. Golongan yang wajib sholat Jumat. Orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam. Itu syaratnya. Saya tanya ini tentang orangnya. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu siapa? Seorang laki-laki. Nah, terus yang tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat, perempuan. Terus siapa lagi? Orang musafir. Terus Dan laki-laki yang tidak punya akal. orang gila. Nah, terus apa lagi? Hamba saya. Terus orang yang orang yang sakit. Itu adalah golongan yang tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, selanjutnya kita teruskan B, syarat sah sholat Jumat. Syarat sahnya bagaimana? Yang pertama, syarat sah sholat Jumat merupakan ketentuan yang menyebabkan sahnya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat adalah sama dengan syarat-syarat sholat sah lainnya. Di samping itu juga ada syarat khususnya yang berkenaan dengan sholat Jumat. Syarat khusus sholat Jumat yang pertama adalah satu, itu hanya itu syarat sah, itu adalah syarat wajib, ya kan? Ini adalah syarat sah sholat Jumat. Jadi jika meninggalkan satu rukun ini, ya kan, itu tidak sah untuk sholat Jumatnya. Sholat Jumat. Yang pertama adalah dilaksanakannya pada waktu sholat zuhur, pada waktu sholat zuhur atau pada masuk waktu zuhur. Nah, di sholat Jumat ini dilakukan mulai tergelincirnya matahari, kan? Pada waktu sudah mancing ke sholat zuhur
itu sudah diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh mengulur-ulur waktunya hingga mendekati waktu asar. Nah, yang kedua adalah sholat Jumat diadakan di tempat, ya. Jadi sholat Jumat ini diadakan di tempat atau di perkampungan atau bermukim. Seperti tadi di orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat adalah dengan musafir, ya kan? Nah, jadi yang harus sah sholatnya atau syarat khusus atau syarat sahnya sholat Jumat itu harus dilaksanakan di tempat. Yang ketiga, nah sholat Jumat ini diadakan secara berjamaah. Sholat Jumat tidak boleh ya dilakukan oleh sendiri atau munfarid, itu tidak boleh dilakukan. Dan harus sholat Jumat ini dilakukan dengan secara berjamaah. Oke. Yang keempat, nah, sholat Jumat ini berbeda dengan sholat-sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan, ya kan? Nah, sholat Jumat ini dilakukan pada waktu zuhur dan didahului dengan sholat dan didahului dengan khutbah. Jadi sholat Jumat harus didahului dengan khutbah. Lebih baik datang sebelum khutbah lebih baik datang sebelum khutbah dimulai, itu lebih baik jika kita melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, syarat sahnya sholat Jumat. Yang kelima adalah tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi sholat Jumat di daerah masing-masing. Nah, di sholat Jumatnya itu tidak berdekatan atau ada 2 jamaah sholat Jumat yang berdekatan atau saling berdekatan tempatnya itu loh. Nah, jadi kan biasanya di kampung kalian, di desa kalian itu ada masjidnya 1 atau enggak 2. Nah, dari 2 masjid tersebut ini tidak boleh bersandingan atau jaraknya tidak boleh dekat. Nah, jadi dikatakan ini adalah tidak boleh ada 2 sholat Jumat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Jadi biasanya kan di kampung-kampung itu banyaknya musola dan masjid ada 1 per RW atau tidak per RT dalam 1 desa, itu hanya 1. Dan jika per RT itu jaraknya dari masjid dari 1 RT ke 1 RT yang lain, nah, itu harus berjauhan atau harus tidak bersamaan, ya. Itu adalah syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Dan juga ini bisa digarisbawahi, sholat Jumat ini wajib berjamaah dan jamaahnya ini harus minimal 40 orang atau lebih, itu bisa dikatakan syarat sahnya sholat Jumat. Yang selanjutnya, yang berapa ini? Ketiga atau keempat? Tiga. Amalan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ini amalannya apa saja? Amalan sunnah yang dilakukan berkaitan dengan sholat Jumat. Mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, mandi pada hari Jumat. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus. Yang ketiga, memakai wangian. 4, memotong kuku. 5, menyegerakan pergi ke masjid. 6, memperbanyak membaca Al-Quran atau zikir sebelum dimulai. 7, membaca surat Al-Kahfi. 8, memperbanyak membaca doa dan sholawat pada hari Jumat. Yang ke-9, membaca doa ketika masuk masjid, melakukan salat tahiyatul masjid sebelum khutbah dimulai. Yang ke-10, setelah selesai sholat Jumat lalu berzikir, mengerjakan sholat sunnah. Setelah sholat sunnah dan membaca doa keluar dari masjid. Nah, itu adalah amalan-amalan yang disunahkan pada hari Jumat atau saat kita ini melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah amalan-amalan yang sunnah, yang boleh, yang sunnah, yang memiliki ganjaran jika kita melakukan pada hari tersebut, pada hari
hari Jumat, ya, khususnya pada hari Jumat. Amalannya adalah mandi pada hari Jumat. Sudah tahu kan niatnya mandi sholat Jumat? Pun. Nawaitu sunatal wislah Jumat. Nah, yang kedua adalah memakai pakaian yang bagus, kan? Memakai pakaian yang bagus, yang punya kita yang bagus itu silakan kita pakai pada hari Jumat, ya. Pada saat kita melakukan sholat Jumat, kita memakai pakaian yang bagus. Terlebih lagi pakaian tersebut berwarna putih. Nah, itu disunahkan memakai pakaian yang bagus. Yang ketiga memakai wangi-wangian, ya. Nah, sholat Jumat ini disunahkan sekali memakai wangi-wangian pada saat melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat memotong kuku. Nah, ini memotong kuku sangat disunahkan. Jika kita lihat kuku-kuku kita yang sudah panjang, yang sudah berwarna hitam di dalamnya, nah itu wajib kita bersihkan dan kita potong, ya, untuk melaksanakan kesunatan pada hari Jumat. Yang kelima adalah menyegerakan kita ke masjid, ya, di sholat Jumat ketika sudah memasuki waktunya sholat zuhur, sudah memancing sholat Jumat, kita segerakan, ya, kita segerakan untuk pergi ke masjid. Kita melakukan amalan-amalan yang disunahkan saat sholat pada saat sholat Jumat, itu dengan membaca Al-Quran atau zikir kita sebelum melaksanakan sholat Jumat, ya. Dan amalan-amalan yang banyak. Sekarang kita lanjut dengan D, halangan, ya. Sekarang kita mempelajari tentang syarat sahnya, syarat wajibnya, ya, terus pengertiannya sholat Jumat. Nah, dan kita akan membahas tentang halangan atau uzur saat melakukan sholat Jumat, ya. Halangan dari sholat Jumat yang pertama adalah ketika sedang sakit. Nah, jika kita sedang sakit, kita sedang tidak enak badan, atau kita sedang berada di rumah sakit karena sakit, nah, itu kita diperbolehkan tidak melakukan sholat Jumat karena adalah salah satu halangan atau uzur dari sholat Jumat. Yang kedua adalah merawat orang yang sakit yang tidak ada perawatnya. Nah, ini juga termasuk sebagai uzurnya sholat Jumat. Yang ketiga adalah terjadinya hujan lebat. Udah dihitung meres mengewu, sengaja gak ketok embong, ya. Nah, itu juga menjadi uzurnya sholat Jumat. Terus terjadinya bencana banjir, kan sudah terjadinya hujan deras, otomatis daerah-daerah biasanya pesisir pantai, ya, daerah-daerah perkotaan yang sungai-sungainya itu bisa saja meluap, ya, dan terjadinya banjir itu termasuk halangan untuk uzurnya sholat Jumat. Nah, keempat, khawatir atas jiwanya dan kehormatannya jika kita melaksanakan sholat Jumat, ya, seperti hanya, mohon maaf, ada pelaku pembunuhan yang itu sudah keluar dari penjara, ya kan, dan orang tersebut atau pelaku tersebut pada hari Jumat, nah, ini takut jika jiwanya terancam atau juga memiliki musuh, ya, khawatir bahwa dirinya ini akan diserang pada hari Jumat tersebut. Nah, maka itu diperbolehkan atau adalah halangan bagi orang tersebut tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, yang terakhir adalah sedang melakukan perjalanan yang jauh. Nah, seorang yang memiliki perjalanan jauh, seorang musafir, seorang musafir yang memulai perjalanannya dari rumah untuk mencari ilmu,
untuk ziarah ke makam-makam wali atau ulama, ya kan? Nggih. Itu jika bertepatan pada perjalanannya itu ada hari Jumat, nah, diperbolehkan seorang tersebut tidak melaksanakan sholat Jumat. Jumat. Nah, itu adalah halangan dan amalan sunnah yang sudah kita pelajari hari ini. Semuanya bisa dipahami. Nggih. Nggih. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sekarang atau pada pertemuan yang akan datang jika ada materi-materi atau penjelasan saya yang kurang jelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf untuk semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi